Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan bahwa berbohong itu dosa. Tapi tahukah sahabat, ternyata ada beberapa kondisi tertentu di mana Islam memperbolehkan seseorang untuk tidak berkata jujur sepenuhnya. Namun tentu saja tidak sembarangan. Kita dengarkan bersama pembahasan ini agar tidak salah paham dalam memahami 3 kondisi berbohong yang dibolehkan di dalam Islam. Jangan lupa untuk subscribe channel Islam Agamaku agar sahabat tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kenapa Pak Ustadz pisahkan berbohong itu dengan agama kan? Iya, Itu dia. berbohong dalam agama dosa. Berbohong membuat keburukan itu dosa. Berbohong demi menghindari keburukan untuk mencapai kebaikan itu boleh. Gimana sih? Makanya Bang, apa itu berbohong? Ya pembagiannya ada berapa? Rinci dalam Islam itu. Gimana sih? Pak Ustadz, Pak Ustadz mengatakan, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Iya, Nah, betul. Perkataan yang benar ini, ya kan, melingkupi suatu kehidupan kita, baik dalam kita berdakwah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mengatakan Iya, perkataan betul. yang benar, Pak Ustadz. Betul. Betul kan? 100% betul. Nah, Pak Ustadz Ada nggak di mengikuti situ? perkataan Allah Ada nggak di situ? Ada nggak di situ larangan Allah? Hai manusia, berkatalah dengan perkataan yang benar, dilarang berbohong. Ada nggak Allah melarang dalam 3 hal boleh berbohong dan itu dilarang? Kan enggak. Makanya dirincikan oleh Nabi, ya semua perkataan kita itu baik dakwah dari kehidupan yang membuat suatu keburukan itu tidak boleh dihindari. Yang dibahas Nabi itu di luar agama yang menghindari mudaratnya lebih besar dan menciptakan kebaikan. Bedakan gitu, ya. Aduh, jangan lucu-lucu amat ini gitu. Kan, Pak Ustadz, dengar. Enggak, bukan. Perkataan ini kan diterima oleh Nabi dari Allah ke Jibril ke Muhammad ke Nabi kan di situ. Nah, perintah itu supaya manusia orang-orang berkata dengan betul kan? Orang-orang yang beriman ya dengan benar. Nah, Nabi ini kan kalau saya lihat ya, berarti dia orang yang beriman kan di situ. Ketika saya mengatakan bahwa dia orang yang beriman, berarti segala perkataannya itu benar kan di situ, Bang. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, berkaitan tentang masalah iman itu yang dibahas agama atau bukan? Nah, Pak Ustadz, ya. Bentar dulu, saya tanya dulu Anda. Kata Allah, hai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya. Kalau membahas tentang masalah iman tuh berkaitan agama atau benar atau tidak gitu? Semua berkaitan Pak Ustadz. Berkaitan dengan agama, artinya Allah menegur ya. Yang berkaitan dengan agama dikatakan dengan benar. Gimana sih? Kalau yang dibahas Nabi tadi, Bangnya dibahas Nabi tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu, Anda nggak bisa membedakan masalahnya. Gimana Itu masalahnya, Anda membedakan aja kesusahan. Yang mana urusan agama, yang mana urusan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Iya. Nah, begini Pak Ustadz, kalau kita sampai bisa mampu membedakan ini bahwa ini adalah perintah agama Pak Ustadz, ya kan? Lalu kita bedakan bahwa ini dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari kan di situ ya. Iya betul. Padahal sebagai orang yang beriman, ya kan, harus mencerminkan perilaku kita kan di situ. Iya Perilaku betul. Kita kan di situ. Menurut Allah itu kan di situ. Iya betul, 100%. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan iman, bentar ya Bang ya. Kalau berkaitan dengan iman, itu namanya membahas tentang agama. Kalau untuk masalah agama, katakan yang betul. Yang dibahas Nabi berbohong di luar agama. Paham?
Pak Ustadz, ya kan? Makanya Kalau Anda kita bedakan orang dulu beragama, ya, yang bahas agama bedakannya, sama yang Pak bukan Ustadz? bahas agama gitu. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, ya kan? Khotbahmu adalah hidupmu kan itu Iya. dia, ya kan? Apa yang Pak Ustadz khotbahkan, itulah Pak Ustadz khotbahkan hidup Pak Ustadz. Nah, tetapi Khotbah ketika tentang apa, Bang? Tetapi kita, ya. Bentar dulu, khotbah kalaunya kita berkhotbah itu iya. tentang agama atau bukan? Ya, semua mencakup tentang agama dan kehidupan Ya kita, udah, Pak Ustadz. kalau mencakup Karena- tentang agama nggak boleh bohong, nggak boleh. Iya, Udah, itu iya. aja. Mencakup semua kehidupan, Kalau mencakup kita, semua Pak kehidupan Ustadz. terbagi dua. Itu. Kalau mencakupnya agama nggak boleh Aduh. bohong. Mencakup kehidupan di luar agama ada 3 hal aja yang diperbolehkan. Oke? Atau bedain di situ. Makanya Anda kesusahan memfilter yang mana agama, yang mana kehidupan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Gimana mau ngerti? Enggak. Khotbah itu masalah agama, kagak boleh bohong. Yang dibahas Nabi, yang kita bahas tadi di luar agama, paham? Loh, ini kan di hadis. Memang Pak Ustadz membedakan antara hadis dan Al-Quran, Pak Ustadz. Bang, yang di Al-Quran Allah itu memerintahkan jujur dalam dakwah, dalam agama. Dalam agama Iya. kagak boleh bohong. Oke, catat dulu itu. Dalam agama kagak boleh bohong, oke? Oke. Oke. Nah, yang dibahas Nabi dalam hadis bukan Quran, ya, bukan Quran. Di dalam hadis itu yang dibahas Nabi di luar agama. Paham? Oke. Nah, oke. Ah. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz ikut Nabi atau ikut Allah, Pak Ustadz? Nah, mengikuti Allah dan mengikuti Nabi dua-duanya. Loh, kan kontradiksi Pak Ustadz. Di mana Pak kontradiksinya? Ustadz? Satu di situ. Loh. Nah, gini makanya coba bedakan dulu yang mana bahas agama, mana yang dibahas Nabi di luar agama. Bedain dulu gitu. Aduh, Kata Allah, gimana bisain beda-bedakan? kata Allah ya, berkatalah tentang iman, tentang agama dengan jujur, kagak boleh bohong. Nabi pun mengatakan tentang agama kagak boleh bohong. Oke? Gak ada kontradiksi di situ. Ya, Nabi dan Allah sama-sama mengatakan dalam agama nggak boleh bohong. Jelas? Ya, Nah, betul. yang dibahas Nabi di luar agama. 3 hal aja boleh bohongnya di luar agama. Nih. Paham? Bedain dulu di situ. Tapi kan, Nggak ada kontradiksi Allah dengan Nabi, nggak ada. Pak Ustadz, kalau Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, ya kan, ini katakanlah perkataan yang benar itu kan Iya, dalam iya, segala hal, kalau- Pak Ustadz, kalau- dalam kehidupan Bang, kita, kok kalau Pak Ustadz beriman- beda-bedakan? Sekali lagi kalaunya membahas masalah iman, hai orang-orang beriman, masalah agama, ya. Dan Nabi pun melarang dalam penyampaian agama berbohong, dilarang Nabi. Dalam agama tidak boleh berbohong. Nah, yang boleh berbohong di luar agama dan 3 hal. Di luar agama. Paham? Aduh. Jadi, Aduh. jadi Pak Ustadz ini sering berbohong lah ya Pak Ustadz ya, sering berbohong lah Pak Ustadz ini ya, di luar dari agama ya. Di mana saya bisa berbohongnya? Ya, ini karena di luar dari agama kan di situ, ya Lah, kan? Pak kalau Ustadz masalah boleh agama berbohong saya nggak dalam boleh tiga berbohong, hari. nggak bisa berbohong. Ah, ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz Dalam nggak kehidupan berbohong, ada kan? nggak 3 hal itu terjadi sama saya? Ya, kan di situ intinya itu kan boleh kan? Itu Ada nggak boleh, terjadi? Kan? Kalau misal itu sekarang kan Pak Ustadz yang tahu ini, ya kan? Apa yang terjadi 3 hal itu kan Pak Ustadz yang tahu nih. Ya, kalau kan? 3 hal itu Apa yang- ibaratnya tadi ada terjadi perkelahian kan gitu. Lalu saya bohong untuk melindungi orang agar dia tidak dibunuh. Boleh? Itu urusan di luar agama. Ya sekarang kan tadi saya tanya Pak Ustadz, ya kan? Nah, kalau berbohong tadi Pak Ustadz katakan itu dosa. Itu Dosa dalam itu agama hubungan dengan dosa. agama kan, Pak Ustadz, Menyampaikan ya kan? menyampaikan dalam Dosa. agama berbohong itu dosa. Terus? Iya,
Berarti kalau Pak Ustadz berbohong dalam 3 hal itu, berarti Pak Ustadz berdosa kan? Enggak dosa, di luar agama masalahnya. Makanya udah dibilang bedainnya berbicara dalam agama dan di luar agama. Gimana sih? Dari tadi saya udah suruh Anda bedain yang berbicara agama dengan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh membedakan. Kalau saya kan begini Pak Ustadz, ya kan, apalagi seperti Pak Ustadz kan, ya kan, Pak Ustadz ini kan menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi umat-umatnya di situ, ya kan, sebagai pendakwah kan di situ. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz suka berbohong, ya kan. Loh. Bagaimana Pak Ustadz Yusuf PI ini bisa menjadi teladan buat umat-umatnya? Bang, Kok bisa berbohong itu dosa, membedakan? paham? Iya paham, makanya kenapa Pak Iya Ustadz makanya berbohong, saya kehidupan saya sehari-hari berdakwah, menyampaikan tentang agama. Kalau saya berbohong dosa, oke? Iya. Nah, kalau saya di luar agama terjadi 3 hal tadi, saya berbohong nggak ada dosanya. Karena tidak berkaitan dengan agama. Gimana sih? Aduh, Aduh. Bahwa perkataan benar di situ dia. Tapi Pak Ustadz juga tidak boleh. Hai orang-orang beriman, itu bahas agama, Bang. Bahas agama, oke? Oke, berarti dalam Bahas kehidupan agama sehari-hari, kagak Pak Ustadz- boleh bohong, oke? Ya. Nah, betul. di luar Dalam pembahasan agama, di luar pembahasan agama terjadi perkelahian tadi di luar agama. Lalu saya berbohong untuk melindungi orang agar tidak terbunuh, nggak ada dosanya. Itu bohong. Gimana sih? Di luar agama, paham nggak?